Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 14 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus Kristus yang sangat baik. Kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Apapun kegiatan kita, Tuhan selalu campur tangan. Ini masih malam gelap, saya sudah menyampaikan firman Tuhan karena saya menikmati kebaikan Tuhan. Saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Saya menikmati keselamatan dari Tuhan. Sesuai dengan renungan pada firman Tuhan pada pagi hari, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Semangat baru saya bersama Yesus. Lidah seorang murid. Kita hidup dalam kerendahan hati dan punya semangat baru di dalam Dia. Dan lidah seorang murid selalu ada ketaatan, sifat rendah hati, sifat taat, sifat setia. Itu lidah seorang murid. Komitmen dengan Tuhan, rendah hati, karakter murid. Mari kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Sebab kita sangat baik. Dia adalah guru yang agung dan sempurna. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata-kata. Amin. Kita tidak bisa membalas akan kebaikan kasih itu, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Kita mari menjadi murid-murid Yesus. Murid Yesus punya sifat taat, rendah hati, dan setia, cinta, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Kau memilikiku. Kau mengasihiku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu menjadi kerinduanku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku, sucikanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini tanggal 14 Juni 2023. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Syukur, terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, yaitu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita mempersembahkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, maka belajar kita untuk hidup seturut dan kehendak Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ingat Bapak Ibu, saudara bersama saya sudah dibeli dengan harga tunai. Saat ini kita adalah milik Yesus, bukan milik saudara sendiri, bukan milik dunia, tapi sekarang kita milik Yesus. Biar menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, ku persembahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan Tuhan, dan pakailah hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadikan lidah seorang murid yang mari kita baca di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang 45. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus semua karena anugerah Tuhan yang besar. Saat kita baca Mazmur pasal 50 Bapak Ibu. Puji Tuhan di pagi yang indah ini. Hari malam kita sudah selesaikan pasal 49. Terus inilah seorang murid rendah hati,
taat kepada gurunya. Lidah seorang murid berkata, yes, guru. Ya, selalu berkata yes, tidak membantah seorang murid. Selalu taat, miliki sifat ketaatan kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih utangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Maksudnya kalau kita hidup di dalam dosa, ibu itu bicara gereja Tuhan. Banyak gereja Tuhan seperti Hawa jatuh di dalam dosa. Banyak anak Tuhan jatuh di dalam dosa, pelanggaran firman Tuhan, tidak mau taat, diusir sama Tuhan. Seperti Hawa diusir. Ini baca ibu diusir. Ibu adalah Hawa diusir dari Taman Eden karena perbuatan dosa. Sudah tercerai dari Tuhan, sudah hilang kemuliaan Allah. Demikian gereja Tuhan, jangan pernah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Belajar kita sifat taat seperti seorang murid. Seorang murid itu namanya kalau sombong berani itu kan murid itu. Berani sama gurunya, ngesok sombong, lebih hebat dari gurunya itu. Tapi kalau dia seorang murid berkata, yes, ya, aku siap. Ayo mahasiswa, murid-murid, belajar. Yes, belajar. Taat kepada gurunya. Ya. Jadi belajar memiliki sifat taat. Mari terus berikutnya saya mau katakan. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengerikan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikan yang berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Di sini dikatakan seolah-olah ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mungkin tanganku terlalu pendek. Jadi artinya itu banyak kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Seringkali kita melawan sama Tuhan. Seringkali kita melanggar firman. Firman itu sudah bicara kepada kita. Seperti hari ini, jadilah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Tapi kenyataan kita tidak menjadi seorang murid. Sombong berani sama Tuhan. Ya, makanya Tuhan senantiasa marah sama kita. Tapi kita belajar sama Tuhan. Kita serendah hati sama taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ketiga, aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Dengan kain kabung. Karena apa? Karena kita penuh dengan dosa. Ya, kalau kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan perkabungan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau. Mari kata firman Tuhan di ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kenapa kok lidah seorang murid? Penting lidah ini. Ada kuasa. Belajar kita untuk taat. Sudah saya katakan tadi. Lidah seorang murid memiliki sifat ketat. Nurut. Tidak pernah bandel itu seorang murid. Kalau ada murid yang bandel itu bukan murid lagi. Sombong dia. Berarti menjadi seorang guru. Sama dengan seorang guru. Tapi kita firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru. Kalau kita taat kepada firman, kita setia, kita akan memberikan semangat baru, memberikan semangat baru, ya. Seperti di dalam Yesaya pasal 40, ya. Saya mau baca di sini, ya, ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Ini tipe seorang murid. Artinya belajar taat. Sehingga kalau taat ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, kita semangat kita untuk maju. Ya, terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kepada orang yang letih lesu, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini mendengar seorang murid. Seorang murid rendah hati, dia mau selalu dengar kata guru. Belajar kita memiliki sifat rendah hati, sifat ketaatan, sifat setia kepada Bapa kita, guru kita yang sempurna, Tuhan Yesus, yang selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Itu seperti Maria, saudara. Di dalam Lukas pasal 10, saya mau baca Maria pasal 10 ayat 39. Ini seorang murid, ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan
dan terus mendengarkan perkataan ini seorang murid. Sehingga Tuhan berkata 42, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, karena memiliki seorang sifat murid yang taat, setia. Sehingga itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Maka belajar kita untuk senantiasa kita belajar seorang murid yang mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini seorang murid. Ya, lidah seorang murid selalu berkata yes, tidak pernah memberontak, tidak pernah melawan, memiliki sifat setia. Oleh itu mari kita memiliki sifat setia, sifat taat, rendah hati, berkenan sama Tuhan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang mencabut janggutku. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku, seperti aku tidak mendapat noda, seperti aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Amin. Kalau kita rendah hati, nurut sama Tuhan, sifat setia, taat kepada firman Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan kita. Sebab Tuhan meneguhkan hatiku, kita kuat teguh di dalam Tuhan. Pembelaan kita sempurna karena Tuhan adalah penolongku. Kata ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, Dia menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakam mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Amin. Seorang murid selalu bersandar kepada Tuhan. Seorang murid percaya apa yang guru katakan, memiliki kepercayaan. Karena apa? Dia sifat setia, dia taat, dia rendah hati. Ayat ke-11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu. Di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Arti kita diproses sama Tuhan supaya kita dibentuk memiliki sifat Tuhan Yesus, rendah hati. Ya, seorang murid selalu rendah hati, punya sifat setia dan taat, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidup ini, hidup saudara dipakai sama Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seorang murid kalau rendah hati kepada gurunya, pasti gurunya akan memperlengkapi murid itu, akan dipergunakan dan dipakai. Ya, demikian kehidupan kita di depan Tuhan. Pakailah hidupku di Tuhan, asal kita memiliki sifat seperti seorang murid, memiliki lidah seorang murid yang berkata, yes, ya Tuhan aku mau. Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita menjadi murid-murid yang Yesus yang setia, murid yang Tuhan taat. Bentuklah hidupku memiliki sifat rendah hati dan taat dan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan hidupku lidah seorang murid yang selalu memberikan semangat baru. Mempertajam pendengarku berarti belajar kita rendah hati, mau selalu mendengar akan firman Tuhan, mendengar dan taat apa yang Tuhan mau. Perintahkan kita memiliki sifat setia dan taat, sehingga Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.